Sebelum kita mulai kisah nyata malam ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kamu tak ketinggalan cerita misterius berikutnya. Karena yang akan kamu dengar ini adalah kisah tentang pesan suara yang dikirim oleh seseorang yang seharusnya sudah lama tiada. Malam itu, Reza sedang membersihkan folder lama di ponselnya ketika tiba-tiba muncul notifikasi pesan suara. Pengirimnya bernama Fajar, teman lamanya yang sudah meninggal 7 tahun lalu dalam kecelakaan bus. Ia menatap layar dengan gemetar. Durasi pesan itu jam 0:07. Awalnya, Reza berpikir itu hanya spam. Tapi ketika ia menekan play, udara di kamarnya tiba-tiba menjadi dingin. Suara itu jelas suara Fajar. "Reza, kau masih di sana?" katanya pelan. Diikuti suara napas berat, lalu senyap. Reza langsung menjatuhkan ponselnya karena tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba memutar ulang pesan itu. Tapi rekaman tersebut sudah menghilang dari riwayat chat. Ia memeriksa akun pengirimnya. Tidak ada foto profil, tidak ada status online, dan nomor itu tidak terdaftar di kontak manapun. Tapi ia yakin itu suara sahabatnya sendiri. 3 hari kemudian, pesan kedua datang. Kali ini hanya berupa bisikan samar. "Aku kedinginan." Suaranya terdengar seperti datang dari tempat terbuka. Ada angin berhembus dan gemerisik daun. Reza langsung teringat pada lokasi kecelakaan Fajar dulu. Di sebuah jurang di tengah hutan. Penasaran bercampur takut, Reza memutuskan untuk mengunjungi tempat itu. Saat ia tiba di sana, suasananya sunyi dan udara terasa aneh. Ia memutar ponselnya untuk memeriksa sinyal. Tapi tiba-tiba ada pesan suara baru masuk. Ia membuka dan mendengar suaranya sendiri berteriak dari rekaman itu. Ia yakin tak mungkin ada sinyal di lokasi itu. Tapi pesan itu terus masuk, satu persatu. Semuanya berisi napas dan bisikan. Di salah satu pesan terdengar suara Fajar berkata, "Kau datang juga." Reza merasa seolah ada yang berjalan di antara pepohonan, mendekat pelan-pelan dari belakang. Reza berlari ke mobil, tapi ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal muncul, namun ringtone-nya adalah lagu kenangan mereka berdua. Lagu yang diputar saat pemakaman Fajar. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Tapi yang terdengar hanyalah satu kalimat. "Kenapa kau tinggalkan aku dulu?" Setelah kejadian itu, Reza tak bisa tidur. Setiap malam, ponselnya bergetar sendiri. Pesan suara masuk tanpa nama pengirim, hanya berisi suara langkah kaki dan tangisan. Ia mencoba mengganti nomor, bahkan mengganti ponsel, tapi pesan itu selalu berhasil menemukannya kembali. Seminggu kemudian, Reza menerima pesan suara terakhir, durasi 7 menit. Tepat seperti jumlah tahun Fajar telah menghilang. Di akhir rekaman itu, suara Fajar terdengar tenang. "Terima kasih sudah datang. Sekarang aku tidak sendirian lagi." Dan malam itu, Reza juga ikut menghilang tanpa jejak. Setelah Reza menghilang, polisi menemukan mobilnya di pinggir jalan dekat jurang tempat kecelakaan Fajar dulu terjadi. Di kursi depan, ponselnya masih menyala dan ada satu pesan suara belum dibuka. Saat diputar, terdengar 2 suara. Satu milik Reza dan satu lagi milik Fajar, berbicara bersamaan. Dalam pesan itu, suara Fajar terdengar berkata, "Sekarang kita sama." Namun di latar belakang terdengar sesuatu yang lebih menyeramkan. Seperti puluhan suara lain berbisik bersamaan. Polisi yang mendengarnya menggambarkan sensasi dingin luar biasa. Seolah ruangan itu
dipenuhi kehadiran yang tak terlihat. Penyidik mencoba melacak lokasi ponsel terakhir Reza. Koordinatnya menunjukkan titik tepat di dasar jurang. Namun ketika tim evakuasi turun ke sana, mereka tidak menemukan jasad apapun. Hanya sebuah ponsel tua yang sudah berkarat, model lama, milik Fajar, yang seharusnya hancur 7 tahun lalu. Dari catatan lama, diketahui bahwa sebelum kecelakaan, Fajar dan Reza sempat bertengkar hebat. Fajar merasa dikhianati karena Reza memilih meninggalkan proyek mereka bersama. Dalam pesan terakhirnya sebelum hilang, Fajar menulis, "Kalau aku mati, jangan pikir kita sudah selesai." Seorang teman kuliah mereka mengaku pernah menerima pesan misterius juga sekitar setahun lalu. Isinya sama, hanya napas berat dan bisikan samar. Tapi yang menakutkan, suara itu memanggil nama Reza berulang-ulang, seolah sedang mencari seseorang yang belum datang memenuhi janji lamanya. Beberapa hari setelah penemuan ponsel tua itu, teknisi forensik mencoba menyalakan ulang perangkat tersebut. Saat berhasil, muncul satu pesan suara otomatis bertanggal 7 tahun lalu. Di dalamnya, Fajar terdengar berkata dengan suara lemah, "Kalau kau dengar ini, berarti aku masih di jalan pulang." Pesan itu hanya bisa diputar sekali. Setelah selesai, ponsel itu mati total dan tak bisa dihidupkan lagi. Namun saksi yang mendengarnya mengaku mendengar sesuatu aneh di akhir rekaman. Suara langkah kaki di belakang mereka. Padahal ruangan itu terkunci dari dalam saat pemutaran berlangsung. Kabar itu membuat warga sekitar resah. Banyak yang mengaku mendengar suara seseorang memanggil dari arah jurang setiap malam Jumat. Suaranya mirip Reza dan Fajar yang saling bersahutan. Beberapa kali, penduduk menemukan ponsel menyala sendiri di tepi jalan dengan pesan belum dibuka bertuliskan, "Dengarkan." Seorang paranormal dipanggil untuk menelusuri fenomena ini. Ia mengatakan pesan suara itu bukan sekadar komunikasi dari arwah, tapi jejak energi kuat dari dua jiwa yang terikat oleh penyesalan. Mereka tak bisa pergi, katanya lirih, karena janji mereka tak pernah benar-benar diselesaikan. Malam itu, paranormal itu sendiri menerima pesan suara baru. Suaranya berat, seperti datang dari jauh. "Sekarang kau juga tahu." Ketika ia menoleh, rekamannya masih berjalan. Tapi dari speaker ponselnya terdengar gema langkah kaki yang datang mendekat. Pelan, namun pasti. Sebelum semuanya menjadi gelap. Malam berikutnya, ponsel narator tiba-tiba bergetar tanpa henti. Nomor yang muncul tidak dikenal, tapi nadanya sangat familiar itu. Suara notifikasi lama milik Reza. Dengan gemetar, ia membuka pesan suaranya. Hanya 3 detik, namun jelas terdengar. "Tolong, dia sudah di sini." Lalu, sambungan terputus mendadak. Narator mencoba menghubungi nomor itu, tapi yang menjawab justru suara operator dengan nada dingin. "Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif sejak tahun 2017. Ia menatap layar dengan tangan bergetar. Karena tahun itu adalah tahun ketika Reza resmi dinyatakan hilang tanpa jejak. Keesokan harinya, email masuk dari akun lama Reza muncul di inbox. Isinya kosong, hanya satu file audio terlampir. Saat dibuka, terdengar suara serak yang berbisik pelan. "Aku masih di jalan yang sama." Namun di akhir rekaman, ada suara deru mesin mobil, diikuti bunyi benturan keras dan teriakan panjang. Rasa takut berubah jadi obsesi. Narator memutuskan menelusuri jalan menuju lokasi kecelakaan 7 tahun lalu. Di sepanjang perjalanan,
GPS-nya berulang kali berputar arah sendiri, seolah memandunya ke tempat yang berbeda. Di tengah hutan, sinyal hilang total, namun ponsel tetap menyala, menampilkan panggilan masuk dari Reza. Dengan napas tertahan, ia mengangkat panggilan itu. Di seberang, terdengar suara napas berat, disusul bisikan lirih. "Aku tidak pernah benar-benar pergi." Setelah itu, suara lain menyahut lebih berat, lebih dalam. "Sekarang kau akan tahu bagaimana rasanya ditinggalkan sendirian di tempat ini." Panggilan terputus dan ponsel mati seketika. Namun dari arah jalan gelap terdengar langkah kaki mendekat. Bayangan samar seseorang terlihat di bawah sinar lampu mobil. Ketika mendekat, narator melihat wajah pucat itu, Reza. Tapi matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba terdengar deru angin kencang dan semua lampu padam. Saat nyala kembali, sosok Reza sudah tak ada. Hanya ponsel tua tergeletak di tanah. Di layar muncul satu pesan baru, tanpa nama pengirim. "Kau sudah mendengarnya. Sekarang bantu aku menyampaikan yang terakhir." Pesan itu otomatis memutar rekaman. Isi rekaman membuat darah membeku. Fajar berbicara dengan nada penuh sesal. "Aku tak sengaja. Aku yang mengemudi malam itu." Suara Reza terdengar panik di latar belakang. Ternyata kecelakaan itu bukan kebetulan dan selama 7 tahun Reza mencari cara untuk menyampaikan kebenaran yang tak sempat diucapkan. Narator menyadari pesan suara itu bukan ancaman, tapi permohonan terakhir. Ia mengirimkan rekaman itu ke keluarga Reza, lalu ke kepolisian sebagai bukti. Tak lama setelahnya, semua pesan misterius berhenti. Tak ada panggilan, tak ada suara, hanya keheningan. Seolah dua jiwa itu akhirnya bisa beristirahat. Beberapa bulan kemudian, narator melewati jalan itu lagi. Di tepi jurang, ada 2 bunga putih terikat pada tiang rambu dengan tulisan sederhana, "Untuk Reza dan Fajar, janji kalian telah ditepati." Di malam yang sunyi, angin berbisik lembut, seolah 2 sahabat itu akhirnya benar-benar pulang.